everyone, let me introduce myself. My name is Valerina Aulia Pertiwi. You can call me Vale with NPM 254111049. I am majoring in management. Here I will explain about economic perception and politicization. Apa yang membuat harga barang naik? Mengapa pemerintah menaikkan suku bunga? Dan kenapa berita ekonomi bisa langsung memengaruhi pasar saham dan perilaku masyarakat? Semua ini tidak hanya soal angka, tapi juga soal kebijakan dan persepsi ekonomi. Dalam video ini, aku akan mengulas bagaimana keduanya saling memengaruhi, membentuk realitas ekonomi, dan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Jadi, kebijakan ekonomi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian secara umum. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, terutama lewat pajak dan juga belanja negara. Misalnya, ketika pemerintah menaikkan belanja, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan pajak bisa memperlambat konsumsi, tetapi mengurangi defisit anggaran. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Dikelola oleh bank sentral seperti Bank Indonesia atau The Fed di Amerika. Tujuannya untuk menjaga kestabilisan nilai uang dan inflasi, terutama melalui suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan wajib bank. Jika inflasi tinggi, bank sentral bisa menaikkan suku bunga agar masyarakat mengurangi konsumsi dan menabung lebih banyak. Jenis-jenis kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan pajak, yaitu mengatur pajak pada individu atau perusahaan untuk memenuhi perilaku ekonomi. Contohnya, pemerintah memberikan tarif pajak penghasil PPh final sebesar 0,5% untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM agar bisnis mereka bisa berkembang dengan pesat. Yang kedua, ada regulasi pasar, yaitu aturan yang dibuat untuk menjaga persaingan sehat, melindungi konsumen, dan mencegah monopoli. Contohnya, pemerintah mengatur agar tidak ada monopoli yang merugikan konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan besar agar tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, ada subsidi, yaitu bantuan keuangan atau intensif dari pemerintah kepada sektor tertentu untuk mendorong produksi atau konsumen. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk petani agar biaya produksi lebih murah dan hasil pertanian meningkat. Persepsi ekonomi adalah cara pandang atau pemahaman seseorang atau kelompok terhadap kondisi dan situasi ekonomi. Persepsi ini memengaruhi sikap dan keputusan ekonomi, misalnya bagaimana konsumen merasa yakin untuk berbelanja atau menabung tergantung pada pandangan mereka tentang kondisi ekonomi saat itu. Pengaruh persepsi ekonomi dalam ekonomi mikro yaitu cara pandang atau pemahaman individu atau pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi yang memengaruhi keputusan mereka, seperti berbelanja, berinvestasi, atau mengelola usaha. Persepsi yang baik bisa membuat pelaku ekonomi lebih percaya diri atau aktif, sedangkan persepsi yang buruk bisa membentuk mereka ragu dan berhati-hati dalam bertindak. Jadi, persepsi ekonomi sangat memengaruhi keberhasilan dan perkembangan usaha di tingkat mikro. Adalah bagian yang paling menarik karena kebijakan ekonomi dan persepsi ekonomi saling memengaruhi loh. Contohnya, efek pengumuman.
atau Accounting Effect. Ketika Bank Sentral hanya mengumumkan rencana kenaikan suku bunga, pasar sudah langsung bereaksi meskipun kebijakan belum diterapkan. Itu karena ekspektasi masyarakat berubah. Contoh selanjutnya yaitu persepsi bisa memperkuat atau memperlemah kebijakan. Jika pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi, tapi masyarakat tak percaya itu cukup, maka mereka tetap menahan konsumsinya. Sebaliknya, kebijakan yang kecil tapi disampaikan dengan keyakinan dan transparansi bisa menciptakan dampak besar karena mengubah ekspektasi publik. Dan contoh yang terakhir yaitu krisis bisa dipicu oleh kepanikan kolektif, seperti dalam krisis finansial, di mana rumor atau ketidakpastian bisa menyebabkan rush di bank atau pasar saham. Walau secara fundamental ekonomi belum runtuh. Apa itu persepsi ekonomi? Jadi, persepsi ekonomi adalah bagaimana individu, pelaku usaha, dan juga investor melihat kondisi ekonomi sekarang dan ke masa depan. Misalnya, jika masyarakat percaya bahwa harga akan terus naik dan mereka akan belanja lebih banyak sekarang, justru mempercepat inflasi. Jika investor yakin ekonomi akan resesi, mereka akan menarik investasinya lebih awal yang bisa mempercepat krisis. Aku akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus singkat. Yang pertama, krisis 1998 di Indonesia. Secara teknis, krisis dimulai karena tekanan pada nilai tukar rupiah. Tapi, persepsi masyarakat yang panik, penarikan dana besar-besaran dari bank, dan kepercayaan yang hilang pada pemerintah saat itu mempercepat kejatuhan ekonomi. Kasus yang kedua saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah seluruh dunia menggelontarkan dana stimulus besar. Tapi banyak masyarakat menahan konsumsi karena takut dan tidak yakin akan pemulihan. Kebijakan berjalan lambat sehingga persepsi mulai membaik. Dampak langsung pada kehidupan sehari-hari yaitu ada 4. Yang pertama, suku bunga. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Ini dapat mengurangi investasi bisnis karena biaya pembiayaannya yang lebih mahal. Selain itu, masyarakat dan pebisnis cenderung mengurangi pengeluaran karena pinjaman menjadi lebih mahal. Yang kedua ada pajak dinaikkan. Karena pajak dinaikkan dapat mengurangi pendapatan bersih yang dimiliki oleh individu dan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan mengurangi investasi bisnis. Ketiga ada inflasi tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dampak inflasi yang tinggi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Ketika inflasi terjadi, harga barang di pasar akan naik, sementara penghasilan masyarakat tidak berubah, sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. Yang keempat ada kepercayaan. Penurunan kepercayaan dapat merujuk pada kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi atau pemerintah. Ketika kepercayaan turun, masyarakat akan cenderung menahan pengeluaran dan investasi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan juga bisa menunda ekspansi atau investasi baru karena ketidakpastian. Jadi, kesimpulannya, kebijakan ekonomi berfungsi mengatur perilaku produsen dan konsumen agar pasar berjalan lancar dan adil, seperti melalui pengaturan harga, pajak, dan juga subsidi. Sedangkan persepsi ekonomi memengaruhi cara pandang pelaku ekonomi dalam membuat suatu keputusan sehari-hari. Jika persepsi positif, pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih percaya diri dan aktif. Sebaliknya, jika negatif, mereka akan berhati-hati dan cenderung mengurangi aktivitas ekonomi. Jika keduanya saling berpengaruh dan penting untuk keberhasilan perekonomian di tingkat mikro. That's all the videos from me. See you in the next video.